Sekolah SMP Negeri 1 Dulke. Saya merupakan mahasiswi BPG dalam jabatan angkatan pertama Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201995526990, nomor induk mahasiswa 22001921097275. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi zat aditif pewarna makanan dan minuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu dibimbing berdoa. Minta tolong Taufik dibimbing. Siap, Mbak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ibu cek kehadiran dulu ya, Ibu absen terlebih dahulu. Sarah, Nafa, Faris, Nurul Imama, Yuliana Dewi, Fitri, Febri, Devi, Oima, Suci, Erin, hadir semua ya? Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar zat pewarna pada makanan dan minuman. Terlebih dahulu, ada yang masih ingat pelajaran ibu minggu kemarin tentang apa? Ya, zat aditif. Nah, kemarin pengertian dari zat aditif apa? Ada yang bisa? Silakan Sarah. Zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Ya, zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Disengaja atau tidak? Ya, disengaja. Jadi zat yang dengan disengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Tujuan diberi zat aditif? Agar menarik. Agar menarik. Yang lain? Tujuannya apa? Ya, silakan Suci. Untuk meningkatkan dan memperoleh cita rasa, tekstur, aroma hingga daya serta makanan dan minuman. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Kemarin macam-macam zat aditif ada yang bisa? Macam-macam zat aditif? Ada berapa? Ya, silakan Yuliana Dewi. Ada 6. Ada 6. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan sebutkan. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, dan pengumusi. Ya, ada pewarna. Kemudian tadi Pemanis, ada pemanis. Kemudian pengawet. Ada pengawet. Penyedap. Ada penyedap. Pengental dan pengemulsi. Nah, silakan dilihat di depan. Sudah terlihat? Nah, kalau seperti ini berarti dilihat dari apa? Zat aditif berarti dilihat dari Warna. Warnanya kenapa? Warna. Ya, warnanya warna
Informasi apa yang dapat kalian dapatkan dari gambar tersebut? Kalau melihat gambar tersebut maka merasa haus. Karena apa? Minumannya ya berwarna-warni. Jadi kalian tertarik untuk minum. Nah, untuk pelajaran hari ini itu Ibu ada 3 penilaian ya. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kemudian kedua penilaian keterampilan pada saat kegiatan praktikum nanti, kemudian yang ketiga pengetahuan. Ya, untuk penilaian sikap profil pelajar Pancasila itu ada 4. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada gotong royong. Yang ketiga bernalar kritis. Kemudian yang keempat nanti yang kinerjanya baik, yang aktif, presentasinya bagus, Ibu kasih reward ya. Nanti Ibu ada hadiah. Jadi kalian harus bersemangat dan bersungguh-sungguh. Kemudian tujuan kita belajar hari ini di situ ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perbedaan zat pewarna alami dan pewarna buatan. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak penggunaan zat pewarna buatan jika dikonsumsi secara berlebihan terhadap kesehatan. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan hasil praktikum zat pewarna pada makanan dan minuman dengan baik melalui diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan hasil praktikum dengan baik melalui kegiatan presentasi. Nah, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Di sini ada soal. Silakan dibuka linknya. Dikeluarkan dulu HP-nya. Sudah ada di grup dilihat? Ya, linknya silakan dibuka. Retest dikerjakan. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Yang dibawakan semua? Ya, kalian dapat 100. Ya, tidak apa-apa. Nanti ada post test, kalian harus dapat 100. Sekarang sekarang dikembalikan lagi HP-nya, dimasukkan ke dalam meja. Oh, Ima sudah. Nah, kalau sudah HP-nya dimasukkan ke dalam. Sudah? Kalau sudah, Ibu ada video, silakan disimak videonya. Ini kemarin banget. Dan juga akan mahal. Kalau belajar nanti boros. Kalau ini lumayan sih, bisa tahan lama. Namanya kan juga kuat loh. Karena aku dengan sendiri akan dibuat pada fungsi hati dan kegiatan. Siapa yang hobi menjelajahi pasar? Sudah? Informasi apa yang dapat kalian dapatkan dari video tadi? Makanan yang diberi pewarna buatan. Ya, makanan yang diberi pewarna buatan. Dari video tayangan tersebut, ada yang bisa merumuskan masalah? Silakan, Sarah. Bagaimana cara mengetahui bahwa makanan atau minuman yang kita konsumsi mengandung zat pewarna buatan? Ya, bagus. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa makanan atau minuman yang kita makan menggunakan pewarna buatan? Ada yang lain?
rumusan masalahnya? Ya, silakan Umi. Bagaimana dampak menggunakan pewarna buatan jika dikonsumsi secara terus-menerus bagi kesehatan? Ya, yang kedua, bagaimana dampak penggunaan zat pewarna buatan jika dikonsumsi secara berlebihan? Ya, secara terus-menerus terhadap kesehatan. Untuk mengetahuinya, maka kita akan melakukan kegiatan praktikum. Ibu bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1 ada Sarah, Nafa, Faris, dan Nurul Imamah. Kemudian kelompok 2 ada Yuliana Dewi, Yuli, Fitri, dan Febri. Yang ketiga ada Devi, Koyima, Suci, dan Eril. Silakan membentuk kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah silakan alat dan bahan yang di meja ya. Silakan, di situ ada pipet, ada pengaduk, tisu, kemudian ada bahan ekstraksi, minuman kemasan dan makanan kemasan. KPD-nya dibaca dulu, ya. Kalau sudah dibaca, dipahami, baru boleh dikerjakan. Namanya sudah ditulis anak-anak? Ya, namanya dulu ditulis. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Hati-hati, pipetnya itu terbuat dari kaca, takut jatuh lagi. Kemarin pernah pecah. Di tabel pengamatan itu dicatat dulu warna sebelum diberi larutan, warnanya ditulis. Hati-hati awas tumpah ya.
sudah diberi larutan deterjen, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Sudah tambah sedikit. Kemudian di checklist itu termasuk kandungan pewarna alami atau buatan. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kesimpulan sama ide gagasan juga diisi tuh. Ya, Ibu beri waktu 15 menit lagi. Kemudian nanti dipresentasikan perwakilan setiap kelompok. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, kalau sudah, kelompok mana yang mau maju duluan? Satu. Ya, silakan. Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang lain, silakan diperhatikan temannya dari kelompok lain, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Sarah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum. Berdasarkan data hasil percobaan yang telah kalian lakukan, coba kalian analisis bahan apa saja yang termasuk warna alami dan warna buatan. Warna alami ada ekstrak kunyit, ekstrak daun kunci, ekstrak buah naga. Warna buatan nutrisari, pop ice, jelly, dan saus kemasan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 3. Warna buatan apa saja yang kalian dapatkan dari hasil praktikum kelompok kalian? Nutrisari, Altazin, pop ice, kromoisin, jeli merah, alura. Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau maju? 2. Kelompok 2, ayo kelompok 2, silakan maju. Yuliana Dewi. Ya, biar semangat, beri tepuk tangan dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dewi, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membawakan hasil pengamatan sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan. Silakan dianalisis mengapa setelah diberi larutan deterjen pada pewarna alami, mengapa perubahan warna, sedangkan pada pewarna buatan
tidak mengalami perubahan warna. Pewarna alami jika ditetesi larutan deterjen akan berubah warna, sedangkan pewarna buatan jika ditetesi larutan deterjen tidak akan berubah warna. Hal ini dikarenakan larutan deterjen yang kita gunakan adalah larutan basah. Larutan basah jika diteteskan pada pewarna alami akan bereaksi dan membentuk warna baru. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan ada yang mau bertanya kalau menanggapi. Ya silakan dari nomor 1. Warna buatan apa saja yang kalian dapatkan dari hasil praktikum kelompok kalian? Glusisamin, tetraterazin, OS, karmoisin, jeli merah, merah alumina. Ya sekarang nomor 3. Yang lain diperhatikan ya, nomor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia Putri, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang kelompok saya kerjakan. Sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan, coba kalian analisis dampak penggunaan zat pewarna buatan pada makanan dan minuman secara berlebihan terhadap kesehatan. Dampak penggunaan zat pewarna buatan pada makanan dan minuman secara berlebihan terhadap kesehatan menyebabkan penyakit saluran pencernaan seperti muntah, diare, kram pada perut. Untuk efek jangka panjang akan terjadi gangguan pada fungsi hati, fungsi ginjal, dan fungsi kanker. Sekian dari presentasi saya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Yang nomor 1, silakan. Perbedaan pewarna alami dan pewarna buatan berdasarkan hasil dari praktikum kelompok kalian. Diulangi. Sebutkan perbedaan pewarna alami dan pewarna buatan berdasarkan hasil dari praktikum kelompok kalian. Pewarna alami setelah ditetesi larutan deterjen, maka berubah warna menjadi lebih pekat. Pewarna buatan setelah ditetesi larutan deterjen tidak berubah warna atau pekat. Sudah, nomor 1. Lain. Apa yang dimaksud pewarna alami? Pewarna alami adalah pewarna yang dihasilkan melalui alam. Ya sudah ya, silakan duduk. Nomor 3, beri tepuk tangan dulu. Ya, setelah Ibu lihat dari ketiga presentasi kelompok 1, 2, dan 3, hasilnya sama ya. Hasilnya sama, silakan dilihat di monitor di depan untuk tabel pengamatan. Jadi tadi ada 7 bahan ya, ada 7 bahan yang diuji. Ada pewarna alami dan di sini ada makanan dan minuman kemasan. Yang pertama untuk ekstrak kunyit tadi warna awalnya apa? Kuning. Kuning. Setelah diberi larutan orange. Ya? Ya, orange pekat. Kandungan pewarna berarti alami karena mengalami perubahan warna. Yang kedua ekstrak daun uji warna awalnya hijau. Warna akhir hijau pekat. Berarti kandungan pewarna alami. Yang ketiga ekstrak buah naga warna awal merah. Warna akhir merah pekat. Berarti kandungan pewarna alami. Yang keempat nutrisari tadi warna awalnya kuning. Warna akhir kuning. Mengandung pewarna buatan. Kenapa? Ya, karena itu karena tidak berubah warna. Kemudian ada pop ice warna awal merah, warna akhir merah. Berarti kandungan warna buatan. Yang keenam jelly warna awal hijau, warna akhir hijau. Kandungan berwarna buatan. Saus ya warna awalnya merah, warna akhir merah. Kandungan warna buatan. Berarti kalian sudah bisa membedakan mana yang menggunakan pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, di sini ada dampaknya. Jadi dampak penggunaan zat pewarna buatan jika dikonsumsi secara terus-menerus bagi kesehatan. Yang pertama, ada
dapat menyebabkan gangguan hiperaktif pada anak. Kemudian pewarna karamel dapat menyebabkan kanker. Kemudian sansetilo dapat memicu munculnya tumor testis. Kemudian rodamin B dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Dari materi tersebut ada yang bisa memberikan ide atau gagasan? Biasakan membuat makanan dan minuman sendiri dengan menggunakan bahan pewarna alami seperti kunyit, daun pandan, fuji, buah naga, dan lain-lain. Menggunakan bahan pewarna buatan yang aman dikonsumsi sesuai BPOM secara tepat tidak sederhana. Ya, jadi ide atau gagasan yang pertama, biasakan kalian membuat makanan dan minuman sendiri dengan menggunakan bahan-bahan pewarna alami seperti kunyit, daun pandan, kemudian buah naga, anggur, dan lain-lain. Karena lebih aman ya, tidak menimbulkan efek samping. Kita sebutkan bersama tadi setelah kalian melakukan kegiatan praktikum. Jadi zat pewarna tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama alami, pewarna buatan. Pewarna alami contohnya kunyit, daun suji, buah naga. Kalau pewarna buatan berarti Nutrisari, jeli, saus kemasan. Ya, berarti semua makanan dan minuman kemasan ya. Untuk mengetahui makanan itu mengandung pewarna buatan atau alami, kita bisa menggunakan larutan deterjen atau larutan basah. Selain itu kita bisa menggunakan larutan asam. Kalau larutan basah tadi contohnya apa? Deterjen. Kalau larutan asam ya bisa menggunakan cuka atau jeruk nipis. Ya, untuk evaluasi hasil belajar atau post test, silakan buku paketnya ditutup dulu. Dikeluarkan HP-nya. Ya, ini link sama dengan link pretest tadi. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. Ya, Ibu harap nilainya dapat 100 semua ini. Kalau tadi mungkin belum ada yang dapat 100, prosesnya harus nilainya lebih tinggi. Kalau sudah, silakan dikirim. Sudah dulu. Dilihat skornya berapa? 100 ya, tepuk tangan dulu. Baik, untuk tadi Ibu kan sudah bilang ya, untuk penampilan terbaik akan memberikan hadiah. Setelah Ibu lihat dari presentasi, dari keaktifan, kemudian performa pada saat presentasi, hasil analisis kegiatan praktikum, maka yang mendapat kelompok terbaik adalah kelompok 2, 3, 1. Siapa ayo? Kelompok 3. Kelompok 1. Silakan maju ke sana. Ayo beri tepuk tangan untuk sana. Ini ada buku, silakan digunakan sebaik-baiknya ya. Baiklah Nana, untuk tugas minggu depan, silakan kalian menganalisis kandungan pengawet pada mie sedap, kemudian sosis dan bakso. Di buku paket halaman 220 ya. Dikumpulkan minggu depan pertemuan IPA.
Paham anak-anak? Tahu. Kalau sudah, sekarang ada pertanyaan? Tidak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Perasaan kalian itu gimana? Senang. Ada kesulitan? Iya. Sulit dipahami? Tidak. Berarti mudah dipahami ya? Iya. Paham semua ya? Paham. Ya, sebelum diakhiri, ibu minta tolong alat dan bahan dikumpulkan di meja depan. Kemudian NKPD-nya dikumpulkan juga. Ayo, kelompok 3 dikembalikan ke meja depan. Ya, kalau sudah silakan dipimpin berdoa. Duduk siap enggak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.